Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih kawan-kawan Cakap Tamora. Ya, terima kasih sudah selalu setia pantengin Cakap-Cakap Tamora dari episode pertama hingga episode ke-59. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial di bulan Ramadan ya. Walaupun bulan Ramadan Bang, tapi tetap semangat ya. Harus. Seperti Bang Junaidi yang hari ini di depan kita nih. Kita udah lama nih nunggu nih. Hari ini kita kedatangan tamu spesial Ketua LPA ya. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang, Abang Junaidi Malik. Selamat sore Bang. Selamat sore, Sehat, saudaraku. Sehat, harus sehat. Harus sehat. Apa kabar? Kabar baik, Kabar baik, luar biasa lah. Nah, hari ini Bang, sebelum datang ke Cakap-Cakap Tamora, apa kegiatan dari pagi hingga sore? Yang pasti kalau kegiatan itu tentatif ya. Tentatif lah. Cuma kebetulan hari ini ada peristiwa yang nggak bisa kita elakkan. Ya. Kemarin itu ada sebuah kejadian kenakalan remaja yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Oh, yang di Lubuk Pakam ya? Lubuk Pakam, di Desa Tumpatan. Oh. Jadi hari ini kami bersama tokoh masyarakat, bersama ulama, bersama kepala desa ya melakukan kunjungan kekeluargaan lah kepada korban yang ada di rumah sakit dan di rumah duka. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi satu kebaikan lah hari ini. Kalau aktivitas biasa aja, namanya aktivis nggak macam toke Tapi padi ya kan. Yang kita tahu aktivis selalu bergerak, ya kan? Bergerak terus deh tuh. Kita Bisa diam lah pokoknya. terus bergerak tanpa digerakkan. Tanpa digerakkan. Coba itu gimana tuh? Terus bergerak tanpa digerakkan. Ngeri kan? Berarti beda dengan tagline kita. Kalau tagline kita bangkit dan bergerak. Bangkit dan bergerak. Ya, boleh. Itu kan hak konstitusi ya kan. Masing-masing punya semangat. Ya. Kita harus konsisten lah sama semangat bangkit dan bergerak. Tapi masih aktif di dunia Bang? Perlindungan anak ya. Sampai sekarang ya. Kalau bisa sampai menutup mata lah. Amin ya rabbal alamin. Oh, itu memang menjadi berarti? Menjadi komitmen juga dia? Iya, itu sudah ikrar. Ikrar ya? Udah ikrar jiwa. Saya akan jadi aktivis sampai menutup mata. Ya, kalaupun pas saya menutup mata itu adalah akhir dunia, ya mudah-mudahan sampai akhir dunia. Cuma kan nggak mungkin. Tapi kalau bisa ada penerus-penerusnya lagi lah pastinya ya? Udah ada nampak. Udah ada ya? Ini di depan saya udah ada anak muda yang yang kelihatan punya kepedulian yang tinggi, lalu dibuktikan dengan aksi-aksi nyata lah ya. Mudah-mudahan Deli Serdang tidak kehilangan generasi atau aktivis yang peduli sama anak-anak. Amin. Haruslah. Harus. Karena memang kita sebagai anak muda juga bukan harus berdiam diri ya kan. Apa aja bisa kita lakukan. Mau dari bidang apa aja gitu. Sesuai minat bakatnya. Sesuai minat bakatnya. Sesuai minat bakatnya. Sama, Karena nggak bisa juga Bang Dharma kita suruh jadi aktivis buruh, nggak mungkin. Karena passionnya di seni. Tapi bisa juga. Bisa juga kalau dimulai pelan-pelan. Cuman harus berangkat dari minat bakat lah. Jangan dipaksain kalau bukan minat dan bakatnya. Tapi kemarin jadi pengurus organisasi. Nah, sekarang jadi host Cakap-Cakap Tamora kan nggak nyambung. Nyambung ya? Nyambung banget lah udah. Apalagi saya ini jujur ya, ini sebuah kesempatan yang udah lama saya tunggu. Saya pingin duduk di Cakap-Cakap Tamora untuk apa? Untuk bisa memberikan informasi, edukasi ya, mengedukasi seluruh masyarakat Deli Serdang, dan saya yakin Cakap-Cakap Tamora ini bisa menjadi satu spot yang tepat ya. Mudah-mudahan bisa mengelaborasi lagi lah. Banyak lagi cakap-cakap yang lain bukan hanya di Tamora, sehingga kita bisa masuk dalam era digitalisasi. Iya, benar-benar.
hari ini memang udah deras nih arus digital kan. Ya. Tapi bagaimana kita mampu melihat manfaat, melihat peluang, karena dari digitalisasi ini sangat banyak peluang yang bisa kita jangkau. Tinggal kita melihatnya dengan sungguh-sungguh, lalu kita menyiapkan konsepnya. Ya. Ketika udah tahu, udah mau, tinggal melakukan. Benar. Gitu sih. Pokoknya kita juga berbangga hati nih bisa akhirnya Amin. Bang Junaidi Malik mau nih mampir di Cakap-Cakap Tamora yang sederhana ini. Enggak tapi, lah, ini keren ini. Sederhana. Ini keren ini. Tapi kami ingin orang-orang yang pernah datang di Cakap-Cakap Tamora bakalan ke depan, baik itu yang anak mudanya, harus bisa menjadi manfaat buat orang lain lah. Paling tidak itu ya, Pak. Saya beberapa kali saya lihat nih narasumber-narasumber di Cakap-Cakap Tamora. Ini cukup kompleks. Ada pengusaha kuliner, ada seniman, ya. Ada mungkin hari ini saya aktivis perlindungan anak datang. Besok mungkin ada guru-guru inspiratif, ya. Ada juga mungkin anak muda yang inovatif. Saya yakin apapun praktik baik, kalau dia nggak masuk Cakap-Cakap Tamora itu belum sempurna. Nggak, ini nggak ngumbang. Ini serius. Nggak ngumbang, cuma ngayun ya. Saya melihatnya apa ya? Sebuah ide kreatif di era digital dari seorang anak muda yang berlatar belakang seni. Kan yang saya tahu ketua nih seniman sebetulnya. Cuman nggak tahu kenapa nemplok di DPRD jadi staf ahli praksi, kita juga nggak tahu. Itu takdir, ya kan? Atau mungkin itulah apa tempat buat ketua semakin bisa membuka akses seluas-luasnya dengan minat bakat yang ada. Pokoknya Cakap-Cakap Tamora harus sampai hari kiamat lah. Amin. Jangan berhenti untuk membuat Deli Serdang, membuat Sumatera Utara, mungkin Indonesia tahu bahwa Cakap-Cakap Tamora ini adalah sebuah podcast, istilahnya podcast lah ini ya. Podcast. Sebuah tempat edukasi buat kita sebagai generasi yang ada di era digital. Ya, keren Bang. Nah, kita langsung ke apa lah ya? Kita cakap-cakap lah nih ya. Kalau anak Cakap-Cakap Tamora bilang cakapkan aja Bang. Cakapkan aja, cakapkan aja. Kita tadi udah agak cerita-cerita sedikit nostalgia ya. Sekarang perkenalan lah. Mungkin kawan-kawan Cakap Tamora udah ada yang pada kenal nih dengan Bang Junaidi Malik, tapi mungkin akan makin dekat mengenalnya. Tapi yang belum kenal ya di Cakap-Cakap Tamora kita perkenalan. Siap. Nah, bisa lah Bang sampaikan untuk nama lengkap, ya kan? Terus anak berapa, istri berapa, ya kan? Istri udah pasti satu. Iya. Dan alamat di mana gitu. Oke. Langsung Bang di depan kamera Cakap Tamora. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat tentunya, karena kita baru bertransisi dari pandemi kepada kondisi yang mudah-mudahan ini sesuai dengan hati kita. Kita ingin kembali dalam keadaan tanpa ada pandemi. Saya Junaidi Malik. Kalau rumah saya itu ada di Beringin, di Desa Beringin, Kecamatan Beringin. Kemudian kalau anak saya 3, saya udah punya cucu 1, mau 3. Kebetulan anak saya nomor 1 dan 2 sedang mengandung, ada anak kedua dan anak pertama. Saya hari ini ingin kalau memperkenalkan diri kayaknya nggak perlulah saya lebih dikenal dari si Maradona. Saya cukup dikenal oleh anak-anak. Tapi hari ini melalui Cakap-Cakap Tamora, sebuah panggung yang menurut saya sebuah keberuntungan lah. Saya bisa masuk di channel ini, di podcast ini. Mudah-mudahan masyarakat Deli Serdang semakin mengenal bahwa di Deli Serdang itu ada masyarakat yang selalu berpartisipasi, yang selalu berperan aktif menjadi
pelopor dan pelapor dalam perlindungan anak. Hari ini istimewa banget lah intinya. Terima kasih sekali lagi Cakap-Cakap Tamora. Kita cakapkan aja. Iya, keren. Ya, Gitu ya. untuk pendidikan Bang. Pendidikan mungkin kawan-kawan Cakap Tamora mau tahu nih sejarahnya Bang Junaidi Malik, lahirnya di mana, pendidikannya misalnya dari SD, SMP, SMA, kalaupun ada kuliahnya di mana. gitu. Oke. Sampaikan. Ya, ini cakapkan aja. Iya. Ya. Saya anak Betawi. Nah, ini yang Anak keren. Betawi. Ini yang keren. Saya Bisa sampai ke Deli Serdang. anak Jakarta asli. Saya ditakdirkan berjodoh Iya. dengan seorang perempuan, borunya boru purba, putri Simalungun yang lahir di Tanah Deli. Lahirnya di Pantai Labu. Jadi sekarang ngomongnya udah campur-campur. Ngomong Bataknya udah hilang, ngomong Melayunya udah kebiasaan, ngomong bahasa Indonesia juga sudah terlatih. Sekolah dulu saya di Jakarta. Jakarta ya. Ya, saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 baru semester 4. Oh, Memang terlambat, tapi nah, tapi kan gimana bukan- lagi? nggak ada masalah itu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama Iya. sekali. Benar. Ya. Baru semester 4. Oh, Saya kuliah di Universitas Deli Sumatera, ya. di Yayasan Profesor Dr. Insinyur As'ad yang ada di dekat Asrama Haji. Jadi boleh kalau mau coba nanti browsing-browsing cari informasi, itulah hari ini kampus tempat saya menempuh pendidikan strata 1 Fakultas Hukum. Gitu, Bro. Tapi yang paling kerennya itu anak Betawi Anak Betawi. bisa sampainya ke Deli Serdang ya. Karena kayaknya terlalu apa namanya? Nggak mungkin kayaknya gitu ya. Kalau orang Jawa sampai kemari itu agak apalah. Ya. Nggak, kalau sekarang mungkin ya, tapi kalau dulu-dulu jarang gitu. Tapi akhirnya Bang Junaidi Malik sampai ke Deli Serdang, bahkan bisa bermanfaat di Kabupaten Deli Serdang ini di apa namanya, bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak ya. Iya, saya juga nggak pernah mimpi. Nggak pernah mimpi Nggak ya. pernah. Saya nggak pernah mimpi dapat istri seorang perempuan dari suku Batak Simalungun, lalu yang ada tinggal di Deli Serdang, dan hari ini saya ada di Cakap-Cakap Tamora. Ini semua takdir Allah. Iya. Pastinya setiap rezeki, jodoh ya, itu sudah diatur ya. Alhamdulillah, Deli Serdang ini sebuah kabupaten yang luar biasa menurut saya. Dengan segenap potensi yang ada baik di laut ya, baik di perkotaannya maupun di pegunungannya. Dan saya bahagia menjadi masyarakat Deli Serdang ya. Sangat bahagia. Sangat bahagia kenapa? Ya. Karena Deli Serdang ini berbeda. Berbeda dengan beberapa wilayah lain. Kalau saya contohkan, ada di Jakarta itu sebetulnya bandaranya bukan di Jakarta. Bandaranya itu adanya di Tangerang. Tangerang. Nah, seperti inilah Bandara Kuala Namu. Orang taunya di Medan, Ya, ya. padahal adanya di Deli Serdang. Ya, ya. Lalu Deli Serdang ini juga kalau saya lihat ya, masyarakatnya itu toleransinya tinggi. Toleransi tinggi. Betul-betul apa ya, berbeda lah. Ketika kita ada kegiatan keagamaan di agama Islam, Ya. teman-teman, saudara-saudara dari agama Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Ya, ya. itu semua saling menghormati perbedaan. Inilah keunikan yang saya rasakan. Lalu masalah adat. Adat. Saya belajar adat di sini. Jadi saya sebagai anak Betawi perlu belajar ya, perlu belajar dan kalau bisa menduplikasikan ke masyarakat Ya. yang ada di Betawi Ya. tentang adat yang ada di sini. Ya. Selain di sini ada Melayu, ada Karo, ada Simalungun gitu ya, ada Jawa juga. Jadi multi etnis ini yang membuat indikator yang saya juga bahagia tinggal di Deli Serdang. Ya, ya. Dengan keragaman budaya, kebiasaan keagamaan. Ini yang membuat saya mengatakan Deli Serdang ini luar biasa. Makanya beruntung kita tinggal di Deli Serdang.
Beruntung. Buat kita Beruntung. semua berarti ya. Beruntung. Nah, kita langsung ke berikutnya, Bang. Oke. Nah, karena Bang Junedi Malik ini basicnya ya sekarang ini sebagai apa ya? Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang ya. Kita bercerita seputaran Lembaga Perlindungan Siap, ya. siap. Nah, kita gimana awal ceritanya nih, Bang? Gimana awal ceritanya memulai pergerakan ya? Pastinya kan sebelum di Lembaga Perlindungan Anak pernah di organisasi. Iya, iya. Pergerakan di organisasi sehingga menjadi ketua Iya. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang. Gimana ceritanya, Bang? Bisa lah Bang cakapkan ini. Iya. Jadi ketika saya hijrah dari Jakarta, Ya. nah, dari Jakarta, awalnya sebelum itu kami komitmen, kita tinggal di Jakarta ya, Nda. Saya nuturkan istri itu Bunda. Ya. Lalu kami coba membangun komitmen dengan Ya. keluarga. Saya yang harus mengalah. Oh. Saya hijrahlah ke sini. Lalu kenapa saya bisa di dunia anak-anak? Kebetulan di Jakarta memang sudah di dunia anak. Jadi dulu tuh Oh, di Jakarta di memang Jakarta udah ya? sudah sejak 2002. Saya dulu sama mendiang Mas Danang Sasongko. Ya, yang kemarin ya. Iya, jadi Sekjen ya, Sekjen. Sekjen di Komnas Perlindungan Anak. Dulu 2002 itu bersama Kak Seto, Bang Aris, ya mereka masih dalam satu rumah besar, belum berpisah ya. Oh, bergabung juga. Kalau dulu memang Kak Seto sama ya? Iya sama. Sama. Dulu mereka adalah para pendiri Ya. Komnas Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Departemen Sosial waktu itu ya. Salah satu inisiasi yang dibentuk oleh negara melalui Departemen Sosial. Makanya lahirlah Undang-Undang Perlindungan Anak, lahirlah KPAI, lembaga negaranya gitu. Nah, sampai di sini karena memang udah jiwa biasa ngurusin anak. Nah. Ya udah saya ditemukan dengan ya khususnya ini saya mau bilang terima kasih lah ini sama saudara saya Muniruddin Ritonga. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Kita berjumpa, berdiskusi, lalu saya diberikan kepercayaan untuk waktu itu masih kelompok kerja perlindungan anak. Pokja ya? Dalam anggaran dasar rumah tangga, memang sebelum jadi lembaga perlindungan anak, dia disebutnya kelompok kerja. Setelah kelompok kerja dibentuk, lalu tersusun unsur-unsur pengurus dari beberapa perwakilan profesi, baru dia naik menjadi lembaga. Dan sampai hari ini, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang itu usianya kurang lebih 8 tahun. 8 tahun ya? Tahun berapa? 2014. 2014 ya? Ya, 8 tahun, jalan 9 tahun lah ya. 9 tahun ya? Itulah sekilas kenapa memang udah jiwanya. Udah jiwanya di Basicnya bidang juga di situ anak. ya? Banyak sih yang nawarin jadi, Bang, masuk partai. Iya. Ya, udahlah nanti-nanti. Bang, ayolah ikut jadi caleg. Udahlah nanti-nanti. Enggak, memang apa? Udah darahnya darah di anak-anak. Kepingin nggak sih? Kepingin lah. Tapi kan ngukur. Iya. Kita tahu kebutuhan, kita tahu Kadang-kadang dinamika. kita harus bisa bercermin juga ya? Pastilah. Oke, cermin dulu, lihat ya. Kalau kita nggak mengukur, itu sama dengan bunuh diri. Nah. Bahaya. Bahaya. Satu lagi Bang, berarti 2 periode ya? Udah menjadi ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang ya? Betul. Berikutnya nih mau 3 periode, 4 periode atau seterusnya nih? Sebetulnya kalau di anggaran dasar rumah tangga sampai hari ini itu masih 2 kali masa jabatan ya, 2 periode. 2 periode. 2 periode. Harus selesai atau gimana? Iya, selesai. Itu ya? anggaran dasar rumah tangganya. Nah, sama. Kita juga gitu. Makanya kita udah selesai nih. Di Oh. Pusmaker bulan 1 kita udah selesai. Oh. Tapi secara dari provinsi belum ada ngatakan apa-apa. Tapi sampai sekarang masih kita juga. Ya, Cuman kalau secara secara peraturan bulan 1 kita udah selesai. udah ada Karena yang 3 lanjutin tahun. belum? Karena kan 3 tahun sekarang. Oh. Kemarin masih 5 tahun. Sekarang 3 tahun. 3 tahun. Sejak Ya. kapan ya?
Apanya? Berubah anggaran dasar. Dari kemarin lah, itu kan peraturan itu dari KNPI kemarin tuh. Komite Nasional Pemuda Indonesia kan. Mereka aja KNPI sekarang udah 3 tahun. Oke. Makanya itu. Tapi kan bukan berarti Harus berhenti berkarya. harus berhenti berkarya. Oh iya Tidak. dong. Karena sudah pernah sampaikan juga sama kawan-kawan di luar sana. Kalaupun harus selesai dari sebuah organisasi, pengurus organisasi, tapi bukan berarti kita nggak bisa berkarya di bidang apapun kan. Makanya hari ini kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat buat masyarakat Tanjung Berawa lah khususnya. Artinya karena kita memang tinggal di Tanjung Berawa, biasanya kita dimegang di Kabupaten Deli Serdang sebagai ketua. Nah, hari ini kita harus balik kampung nih. Kita tata nih semua di Tanjung Berawa nih, mana yang bisa kita tata kan gitu. Baik mindset dari manusia-manusianya ya kan. Kalau ada istilah pantun cakep. Ya memang harus gitu. Jadi kalau berorganisasi hanya sebatas kepada posisi. Iya, posisi. Saya rasa itu keliru. Keliru ya. Dan itu dangkal berpikirnya. Bahwa bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat, apakah mesti harus jadi ketua organisasi? Ya enggak juga. Banyak yang enggak. Banyak. Artinya, bagaimana kita membangun nalar positif. Ya. Kalau nalarnya udah positif, lalu kita mulai dengan niat yang baik, saya yakin hasilnya baik. Hasilnya pasti baik. Pasti baik. Mau nggak jadi ketua LPA besok, mau nggak jadi ketua Pokrusmaker sejak Januari, orang-orang pasti masih mengingat praktik baik yang kita lakukan. Pasti. Itu, ya. Oh, Dharma dulu tuh pakai baju merah tuh kemana-mana bawa sembako, bikin acara seni, brandingnya udah ada. Jadi kalaupun besok nggak jadi ketua Pokrusmaker, jadi ketua apa aja, kita udah bisa lebih mudah mengakselerasi sebuah organisasi. Karena kita udah punya branding. Nggak beda saya besok habis umpama saya tahun 2025. Nggak bisa jadi ketua karena aturan. Aturan. Terus saya mau berkarya di mana? Gampang, saya bisa bikin ke notaris, perkumpulan, atau yayasan, atau paguyuban, atau komunitas yang sesungguhnya apapun namanya. Ketika kita mau berpartisipasi untuk pemerintah Kabupaten Deli Serdang, bersinergi lah pastinya. Udah tinggal enak aja. Karena kita udah mulai istilahnya sudah menanam benih-benih kebaikan. Bukan bayi lagi lah dibilang ya, bukan bayi lagi. Bukan anak bayi lagi lah ya. Bayi kan masih bebulan gitu, masih apa dia kan. Kalau ini kan. Ini udah bisa lari-lari lah. Oh, udah kencang. Mudah-mudahan. Tapi tetap sesuai minat, sesuai bakat. Nggak mungkin besok saya jadi aktivis buruh. Karena background saya nggak ada di perburuan. Background saya di anak-anak. Ya tetap aja udah ngayomin anak-anak. Karena kita harus sama-sama nih menyiapkan generasi. Iya, benar. Siapa generasi kita? Siapa pengganti Junaidi? Pengganti Dharma Ade Putra Huta Suhut di Cakap-Cakap Tamora? Kalau bukan anak-anak. Iyalah. Makanya hari ini ya saya sekalian kampanye lah ini. Kampanye buat masyarakat ya, buat orang tua. Anak itu masa depan kita. Masa depan kita itu bukan istri, maaf. Maaf para kaum perempuan, istri saya, istri Bang Dharma, jangan salah tafsir. Istri pun demikian, masa depannya bukan kita, suaminya bukan. Anak-anak kita. Oleh sebab itu, ketika kita bicara generasi, kita bicara masa depan, kita siapin nih anak-anak kita. Apa yang harus dimulai? Pendidikan. Pendidikan itu penting buat anak-anak. Kenapa? Karena dengan pendidikan dia akan mampu mengubah keadaan. Tapi maaf nih Bang, menurut Bang Junaidi, pendidikan karakter sangat penting nggak? Iya. Dari situ ibarat sebuah pohon lah gitu ya. Pohon dengan berbagai ranting gitu kan. Salah satu rantingnya itu karakter. Penting sekali. Jadi saya selalu di mana-mana saya bilang, anak yang punya ilmu, tapi dia nggak berkarakter, itu juga kurang. Kurang ya? Kurang.
Tapi Bukan berarti anak nggak baik, oh tapi enggak, kurang, ya. itu kurang menurut saya, kurang pas, kurang lengkap. Tapi kalau dia punya karakter, didukung dengan pendidikan, saya yakin ini akan jadi teladan buat teman-teman sebayanya, buat orang-orang dewasa seperti kita. Kenapa? Karena ada seorang generasi yang sudah punya karakter. Gampang, maaf. Gampang kalau kita mau intervensi supaya anak-anak punya karakter. Saya selalu kemana-mana campaign tuh salam 5 karakter. Ini gini, salam 5 karakter. Besok kalau ada caleg nomor 5 paling enak nih, salam 5 karakter gitu ya. Sorry bercanda. Ya kan? Caleg kita kan, apa? Nomor 5 ya kalau bisa stop kekerasan gitu ya kan. Stop money politik salah gitu. Salah satu partai itu kalau nomor 5. Salah satu partai ya? Iya. Oh, nggak usah kita sebut. Boleh nggak disebut? Salah satu partai itu pokoknya. Partai kita kan? Partai apa host cakap Tamora kan? Nah, karena saya nggak berpartai, saya bukan politikus, saya bukan pengurus partai, saya aktivis. Jadi gini, ini 5 karakter. Saya selalu campaign ketika saya parenting dengan para orang tua, ibu-ibu di sekolah-sekolah. Penting Bu punya 5 karakter. Satu apa itu bersyukur. Bersyukur. Jadi kita harus ngajarin anak-anak kita bersyukur. Seperti apa contoh anak-anak harus belajar bersyukur? Bersyukur hari ini dia masih bisa sekolah. Ada banyak di pelosok, di pinggiran-pinggiran kota, pinggiran rel kereta api, anak-anak nggak sekolah. Masih banyak. Banyak. Kita nggak usah sebut di daerah mana, tapi pasti ada anak-anak di bantaran rel kereta api, di pinggiran sungai, di bawah kolong jembatan. Dia nggak mendapatkan hak atas pendidikan. Makanya ketika ada anak kita masih bisa sekolah, nak, bersyukur hari ini kita masih bisa sekolah. Lalu sampai di sekolah, anak kita pakai sepatunya nggak bolong, pakai bajunya masih bagus, belum kumal, belum lusuh. Ada nggak teman-teman kita yang bajunya udah mulai buram, sepatunya udah mulai bolong? Bersyukur ya anakku. Nah itu yang harus kita intervensi, bersyukur. Sederhana. Lalu sampai di rumah masih bisa dia ketemu orang tua, ketemu bapaknya, ibunya. Banyak loh di luar sana anak yang yatim piatu. Banyak. Ya, artinya itu salah satu konsep karakter, bersyukur. Kita harus intervensi sama anak. Tiap hari, tiap waktu ketika kita lagi bersama anak. Jangan berhentilah. Itu yang pertama ya. Masih ada waktu nih? Banyak ya. Oke. 1 jam. Oke. Bersyukur. Kedua, jujur. Ajarin anak kita tentang nilai kejujuran. Bagaimana sih ketika kita mau mengintervensi anak belajar tentang jujur? Ketika dia di sekolah, dia menemukan pensil atau pulpen atau buku yang bukan miliknya, jangan dia masukkan tasnya. Itu harus kita ingetin, sederhana gitu. Lalu mungkin ketika dia main di luar rumah sama teman-temannya, ada jatuh uang temannya, dia harus mengingatkan ke temannya, itu uang kamu jatuh, bukan diambilnya gitu. Jadi hal-hal yang sebetulnya sepele, tetapi ini adalah konsep karakter. Bersyukur sepele nggak? Sepele. Kadang masih banyak yang orang yang belum bisa bersyukur. Ada banyak. Lalu yang jujur ada. Yang nggak jujur, wallahu alam bishawab. Itu kedua. Yang ketiga, ini kita percepat aja ya. Bersyukur, jujur, mandiri. Kita perlu juga menanamkan nilai kemandirian sama anak. Yang tadinya anak mau berangkat sekolah masih dibangunin, kita harus latih dia supaya dia bisa bangun sendiri. Gimana caranya? Kita beliin jam beker, jangan pakai handphone, bahaya kalau anak tidur sama handphone, pasang alarm, itu salah. Itu pola pengasuhan negatif. Tapi belikan jam beker, dipasang jamnya, treng dengan suara yang akan bunyi nyaring pada jam yang sudah disetel, dia akan bangun. Dia akan belajar untuk bangun sendiri, dan itu salah satu bentuk kemandirian. Mulai besok dia nggak akan lagi menyusahkan mama bapaknya untuk bangunkan dia pergi sekolah. Contoh sederhana lah itu ya. Lalu ini kalau kita bedah banyak indikatornya, tapi karena waktu kita terbatas ya. Bersyukur, jujur, mandiri, terus yang keempat berani. Ini karakter keempat berani. Bagaimana kita harus melatih sama anak-anak kita untuk dia berani. Contoh, ketika dia punya bakat, ketika dia punya keterampilan, ada sebuah kesempatan anak kita menunjukkan. Contoh, ada anak kita tahfiz Quran,
kita ikutin lomba baca surah pendek. Ada anak kita hobi bernyanyi, kita ikutin lomba-lomba. Itu melatih keberanian dia untuk menunjukkan keterampilan, kemampuan yang dia punya. Jadi jangan justru malah kita takut-takutin. Ada banyak anak-anak yang hari ini tumbuh berkembang menjadi penakut. Dari hal sederhana, mau main nggak boleh, malah ditakutin. Awas ada polisi, nanti ditangkap. Akhirnya jadi penakut. Jangan mandi hujan, nanti kesambar petir. Akhirnya jadi penakut. Jangan naik-naik, nanti jatuh. Nah inilah yang keliru. Sehingga tumbuh kembang anak menjadi tidak sesuai dengan tahapannya. Tapi aku setuju dengan apa yang disampaikan Bang Junaidi Malik itu. Karena kita juga udah pernah melakukan itu buat anak kita sendiri. Memang paling penting adalah keberanian sih. Berani dulu dia. Mau berani dulu. Pasti betul. Kalau dia udah mau, berani, pasti dia mikir lagi nih kayak mana supaya lebih yang baik lagi yang dilakukan kan? Pasti. Memang harus dimulai dari yang kecil. Dimulai dari yang kecil ya Bang. Jadi tadi 4 udah ya. Bersyukur, jujur, mandiri, berani. Ini salah satu unsur karakter yang harus kita intervensi sama anak-anak. Terakhir ini nggak kalah penting. Berbagi. Berbagi bukan soal tentang kita sedekah harta. Tidak. Ataupun finansial ya. Tidak. Bukan soal uang bukan soal angka. Tapi ketika ada teman dia sakit, kita ajarin anak kita, nak, datangi teman kamu yang sakit. Itu berbagi waktu, berbagi hati. Dan kepedulian lah ya. Oh betul, itu empati yang akan terbangun. Lalu ketika ada temannya minta tolong, membantu membersihkan, belajar dia untuk berbagi tenaganya. Selain sehat dengan aktivitas fisik, dia juga belajar tentang konsep berbagi. Meskipun berbagi harta juga itu boleh kalau ada kita punya kelebihan kemampuan. Ini nggak kalah penting. Jadi mari sama-sama. Saya pesan sama orang tua, kita harus penguatan pendidikan karakter yang menurut saya tadi ada 5 konsep karakter yang kami dorong. Yang pertama bersyukur, jujur, mandiri, berani, berbagi. Mudah-mudahan kalau konsep ini kita intervensi sejak dini sama anak-anak, kita akan punya generasi yang hebat. Yang hebat ya. Jadi kalau udah berkarakter pasti dia hebat. Keren Bang, keren. Sip. Nah, kita lanjut nih Bang. Apa yang dimaksud dengan perlindungan anak? Bolehlah kita tahu nih, walaupun dengan singkat ya. Dan apa tugas dan fungsi lembaga perlindungan anak di Deli Serdang? Dan apa saja perannya? Coba dijelaskan dulu. Ya, kalau ditanya apa itu perlindungan anak, kalimat, ini kalau belajar bahasa Indonesia lah ini, tapi kalaupun saya salah, karena dulu nilai bahasa Indonesia saya 5. Tapi perlindungan itu kan adalah sebuah konsep bagaimana upaya kita memastikan anak-anak kita tidak mendapatkan gangguan, tidak mendapatkan perlakuan salah, tidak mendapatkan kekerasan. Termasuk bully itu ya? Ya, salah satunya pasti. Termasuk Ya, karena banyaklah beberapa bentuk kekerasan baik secara fisik, kemudian psikis, lalu kekerasan seksual. Kekerasan verbal, itu tadi membuli ini juga ada beberapa, ada bullying di media digital, ada bullying secara verbal gitu. Nah inilah yang disebut dengan istilah perlindungan anak. Apa itu perlindungan anak? Adalah sebuah upaya untuk menjamin bahwa anak-anak tidak mendapatkan kekerasan dalam bentuk apapun. Dan anak berhak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia. Oke, itu konsep yang simpelnya lah ya. Nanti kalau mau lebih luasnya kita bikin diskusi yang lebih panjang. Lalu kemudian apa aja sih tugas LPA? Lembaga Perlindungan Anak ini adalah lembaga independen. Ini bukan lembaga pemerintah. Kita adalah NGO ya? Lembaga ibarat sekolah itu sekolah swasta ya. Karena sekolah negeri kita swastanya lah ini istilahnya nih gitu ya. Lembaga Perlindungan Anak hadir itu sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan anak, bahwa tanggung jawab melindungi anak bukan cuma negara, tapi ada juga masyarakat orang tua, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pengusaha, itu termasuk diatur di undang-undang. Nah, salah satunya siapa yang bertanggung jawab?
masyarakat. Masyarakat. Nah, kita nih sebagai masyarakat berhimpun menjadi satu dalam wadah lembaga perlindungan anak. Iya, iya. Inilah dia si lembaga perlindungan anak. Tugasnya ngapain sih? Memastikan anak mendapatkan perlindungan, anak dipenuhi segala hak-haknya. Iya, 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 iya. Anak bisa tumbuh berkembang sesuai dengan minat bakatnya. Jadi prinsip-prinsip perlindungan anak itu nggak ada diskriminasi. Oh, nggak ada diskriminasi. Nggak boleh. Dasar kau pesek, kribo, keriting, hitam, apa gendut gitu. Itu nggak boleh. Itu salah satu bentuk-bentuk diskriminasi. Jadi non diskriminasi salah satu prinsipnya. Lalu yang kedua, anak bisa tumbuh berkembang. Ya. Jadi nggak boleh nih anak dibatasin. Dia mau main, dia mau sekolah, dia mau makan, dia mau tidur, itu harus dipenuhin. Karena itu adalah hak dia untuk mendapatkan ya makanan, pendidikan, perlindungan, kemudian rekreasi gitu, bermain gitu. Kadang banyak juga orang tua hampir nggak pernah nanya, udah main belum nak? Nah itu yang juga hari ini perlu kita rubah. Kadang anak mau main malah dibatasin, anak mau main malah dimarahin. Nah inilah fungsi kita, bagaimana memastikan setiap hak-hak anak itu dipenuhi oleh seluruh elemen masyarakat yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oh, lengkap tuh. Lengkap ya. Jadi itu prinsipnya. Oh. Masyarakat, LPA. Ada lagi ya lembaga-lembaga lain banyak, bukan cuman LPA. Ya, tapi artinya adanya lembaga perlindungan ada lembaga-lembaga lain, tapi masyarakat juga berperan penting di situ ya. Tanggung jawabnya sesungguhnya ada di masyarakat. Makanya ayo, mau secara individu, mau secara kelembagaan, ada lembaga perlindungan anak, ada fokus maker juga yang peduli sama anak, ada banyak, apalagi Karang Taruna, ada banyak. Cuma kesadarannya. Kenapa belum tumbuh, belum timbul kesadaran masyarakat untuk melindungi anak? Saya juga masih mau melakukan riset. Kenapa belakangan ini nih jadi tren kenakalan remaja semakin meningkat. Sangat pun. Pelaku anak justru meningkat. Anak menjadi korban ya tentu. Terus kalau menurut Bang Junaidi Malik lah sebagai aktivis di dunia perlindungan anak, itu faktor apa yang menyebabkan bisanya perilaku terjadi anak tadi ya? Perilaku anak tadi yang misalnya bisa diseksual ya, di bawah umur gitu. Terus misalnya pecandu narkoba di usia yang sangat dini gitu. Itu menurut Abang gimana? Faktor apa yang paling dominan bisa membuat itu terjadi lah? Yang menjadi kasus paling banyak nih, itu kan kejahatan seksual ya. Jadi kenapa sih hari ini anak-anak, ini datanya data konkret ya, kalau berdasarkan tahun 2022 itu ada 61 kasus kekerasan seksual terhadap anak, ya, yang mana di situ ada 17 orang melapor ke kita, 17 orang melapor ke lembaga kita. Dari yang berbeda-beda nih, orangnya berbeda-beda. Oh iya, berbeda-beda. Bahkan mungkin ada yang akhirnya nggak jadi melapor. Ada yang berdamai. Nah ini juga kekeliruan lah. Tapi saya mau fokus ketika kenapa anak menjadi pelaku, kenapa anak menjadi korban. Pertama, ketika saya tanya, saya lihat, saya asesmen, itu yang menyebabkan itu pertama adalah handphone. Jadi anak berseluncur, anak berselancar di media sosial. Dia bahkan tidurnya sama handphone nih. Nih orang tuanya nggak tahu anak di kamar tidur apa ngapain, rupanya main handphone. Dan di situ dia berkenalan dengan orang-orang yang nggak dia kenal, yang baru dia kenal. Lalu di situ bahkan sudah ada yang berpacaran. Secara online menyatakan perasaan, diterima perasaannya, lalu kopi darat ketemu. Ketika dia bertemu,
ada yang dibawa ke hotel, ada yang dibawa ke kebun jagung, ada yang dibawa ke bekas kilang padi, ada yang dibawa ke rumahnya, mengalami perbuatan kekerasan seksual. Nah, apa yang salah? Tidak ada aturan penggunaan handphone pada anak di rumah. Ya. Jadi itu yang perlu ditekankan. Apa faktor pemicu itu? Ya. Lalu bagaimana kita melakukan upaya memutus mata rantainya? Pastiin jam 10. Ini handphone sudah nggak ada lagi sama anak-anak. Anak-anak harus tidur tanpa gadget, tanpa handphone pintar. Insya Allah kita akan bisa menghempang perilaku-perilaku yang cenderung membuat anak-anak menjadi korban dan menjadi pelaku. Tapi itu salah satu faktornya yang penting tuh ya, masalah di gadget tadi ya. Nomor satu itu tuh ya. Jadi akibat berkenalan di medsos, akhirnya berlanjut kopi darat, terus dibawa kemana-mana. Iya. Dan Tanjung Merawa, maaf ya teman-teman cakap-cakap Tamora. Hari ini Tanjung Merawa itu nomor 2 setelah Percut Setuan. Kecamatan yang kejahatan terhadap anak itu lumayan tinggi ya? Lumayan tinggi. Jadi pesan saya, mumpung lagi di cakap-cakap Tamora, ayo masyarakat Tamora khususnya mulai hari ini, ketika sudah melihat video ini, kita buat sebuah aturan, kita bangun sebuah pola pengasuhan positif di rumah. Kenapa? Karena kita harus menyiapkan generasi. Kalau hari ini generasi kita sudah hilang, kesempatan dia untuk tumbuh berkembang akibat kita lalai dalam membuat sebuah aturan, maka ini adalah sebuah kegagalan. Kegagalan kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, bahkan juga sebagai pemerintah. Itu pesannya sih. Nah, selanjutnya Bang, apa tindakan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Desa Serdang bila terjadi tindak kekerasan? Jadi kekerasan terhadap anak. Dan kasusnya apa aja yang sudah ditangani LPA Deli Serdang sejauh inilah dalam perjalanannya? Makasih. Bro Dharma ini keren nih pertanyaannya. Jadi saya nih nanganin kasus memang rata-rata paling banyak kasus kejahatan seksual. Seksual ya? Seksual. Rata-rata dari 10, 7 itu kasus itu. 7. Yang 3 mungkin ada hak asuh anak, kekerasan fisik, korban dari KDRT gitu kan. Tapi 7 ini adalah anak-anak yang menjadi korban. Kenapa kasus ini dominan gitu ya? Kenapa? Lagi-lagi tadi bahwa upaya keluarga. Kalau ditanya keluarga yang mana, keluarga kita semua lah ya. Kita ini punya kesalahan dalam pengasuhan. Sehingga contoh ada orang tua dual karir, ada yang kerja, bapaknya, emaknya kerja. Ini juga rentan. Lalu saya hanya mau bilang, jangan malu, jangan jadi aib kalau ada keluarga, apalagi anak-anak kita mengalami kejahatan. Ayo lapor. Mau didampingin Lembaga Perlindungan Anak boleh? Mau ke pemerintah, ayo kita juga siapin akses, kita buka. Karena pemerintah hari ini itu punya dinas P3A, P2KB. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana. Lalu ada UPTD PPA. Itu adalah perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi hari ini sebetulnya negara ini udah kokoh buat aturan, buat undang-undang. Tapi memang tidak diikutin oleh peran kita sebagai orang tua dalam memberikan perlindungan sama anak-anak. Kokoh undang-undang, udah nggak bisa disalahin. Kalau menurut saya pemerintah udah luar biasa. Udah berapa kali merubah undang-undang perlindungan anak. Untuk memberikan efek jerak. Tapi ternyata pelaku-pelaku ini nggak habis-habis, nggak berhenti-berhenti. Jadi pemerintah kalau kita mau salahin, saya bukan bela pemerintah, tidak. Tapi saya objektif. Kalau subjektifnya juga ada ya. Ada, kita juga nggak boleh jumawa sebagai negara, sebagai pemerintah ya. Ada. Tapi secara objektif saya melihat aturannya udah kokoh. Aturan udah kokoh ya? Udah kuat.
mau dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai ke perdes. Ada udah. Yang nggak kokoh apa? Masalahnya hari ini adalah kelalaian keluarga. Keluarga tidak mempunyai sebuah sistem perlindungan. Nggak punya. Hari ini, maaf, orang tua tadi sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kegiatan cari makan, lalu tidak pernah dibangun komunikasi. Taunya anaknya sekolah, padahal keluar rumah nggak nyampe di sekolah. Ada yang duduk di mall, ada yang duduk di pinggir sungai, macam-macam fenomenanya. Nah ini sebetulnya kalau saya mau bilang, yang salah siapa? Yang salah kita para orang tua. Bukannya lagi yang salah anak. Anak berperilaku negatif karena kita nggak punya pola pengasuhan positif, gitu. Nah, selanjutnya Bang, keren nih, makin hot lah ya. Makin hot dia. Cuman masalahnya, memang kita cuma 1 jam ya. Oke. Terus Bang, selanjutnya apa saja nih yang menjadi program prioritas ataupun dan fokusnya LPA Deli Serdang saat inilah, dan seperti apa kewenangan LPA Deli Serdang terkait tindakan kekerasan yang terjadi terhadap anak? Iya, pertama kalau program kita memang belum punya program yang konsisten ya. Kita masih sebatas membuat event-event sesuai kebutuhan atau keadaan dan itu mendesak, itu sebuah kebutuhan. Ya mohon doa juga, mohon dukungan nih hari Jumat, insya Allah 31 Desember Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang akan berbagi bahagia untuk anak istimewa. Jadi ada sedikit bingkisan dari orang-orang baik yang peduli terhadap kita buat anak-anak. Berarti LPA Deli Serdang berkolaborasi nih dengan pihak-pihak yang lainnya. Dengan orang-orang baik lah, termasuk Bro Dharma juga lah ya kan. Jadi saya mengajak kalau ke masyarakat nih. Jadi kalau ditanya kewenangan apa gitu ya, Lembaga Perlindungan Anak itu tidak punya kewenangan lebih seperti penegak hukum. Kita nggak bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, apalagi penuntutan di jaksa lalu memberikan hukuman. Kewenangannya tidak ada. Tetapi ini bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang diatur oleh undang-undang. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jangan keluar dari aturan. Ada aturan yang mengatur bahwa pendampingan anak seperti ini ya. Ketika kita mau melakukan asesmen kepada anak korban, cara-caranya itu diatur. Jadi kalau kayak saya udah ikut pelatihan, jadi saya ngomong sama anak itu ya harus jadi anak-anak. Nggak bisa kita ngomong gini, bro, ngopi kita yuk, nggak bisa ya. Tapi kalau dengan kita posisikan kita jadi kayak anak-anak ya. Harus jadi anak-anak. Itulah prinsip-prinsip perlindungan anak. Iya, keren banget. Menghargai anak, mendengarkan pendapatnya, lalu jangan pernah kita membanding-bandingkannya. Seperti yang tadi saya bilang, pesek, hitam, keriting. Seperti itu, bro. Nah, aku juga mau menyampaikan kepada Bang Junaidi Malik, karena mungkin kita lihat juga di sosial media kemarin di Facebook bahwa saya ada berita ya tentang SMK Negeri 1 ya, yang malam buat kegiatan ya. Kegiatan tiba-tiba datang nih orang gerombolan anak-anak ya, sehingga ada yang korban ya. Tapi mungkin luka-luka atau apa? Ada satu anak mengalami luka. Terkait permasalahan itu, Bang. Karena kemarin kita juga lihat kan. Nah, Abang juga ada juga sempat masuk di dalamnya ya, artinya mungkin mediasi ya. Mediasi di situ dan solusi dan akhirnya dari permasalahan itu kan. Karena kita tahu Bang Junaidi itu ikut bermediasi di dalamnya. Apa sih yang menjadi pokok pembicaraan pada saat Bang Junaidi ada di SMK Negeri 1 bersama kepala sekolah dan stakeholder lah ya. Bisa Bang jelaskan? Kita pengen tahu nih. Ini juga satu kesempatan lah ya. Pertanyaan yang bagus karena kemarin itu sempat viral ya. Jadi kepada masyarakat Deli Serdang, saya akan mengklarifikasi sebuah peristiwa yang terjadi di SMKN 1 Beringin kemarin. Itu adalah bukan geng motor. Bukan geng motor. Bukan. Itu bukan lagi yang istilahnya pengeroyokan, bukan ya. Jadi ada sebuah insiden yang terjadi di luar sekolah. Dan kebetulan salah satu korban itu bersekolah, mau menjemput
kakak atau adiknya itu di sekolah itu yang kebetulan pulang agak telat karena sedang membuat video perpisahan. Oh, malam itu ya? Iya, seyogianya memang tidak sampai malam, tapi karena suasana ada hujan, lalu kemudian terjeda dengan punggahan, ya, jadi akhirnya menunggu sampai jam 9 baru selesai. Apa yang kami diskusikan? Saya diundang oleh kepala sekolah ke atas komentar saya dalam sebuah media tentang peristiwa itu. Lalu ya saya dengan jiwa besar karena semangat kita sama-sama melindungi anak nih, saya datang. Dan ada beberapa unsur lah, ada dari polisi, dari Dewan Pendidikan, dari teman-teman media, kemudian dari teman-teman Babinsa. Kita duduk bersama-sama. Alhamdulillah hasilnya itu positif. Kita akan memastikan tidak ada lagi yang namanya kegiatan di malam hari. Ya itu kelalaian lah sebetulnya. Artinya gini, kegiatan itu emang benar itu yang kita baca tuh ataupun di media bahwasanya kepala sekolah nggak mengizinkan. Iya. Tidak. Jadi perspektifnya gini, kalau kita melihat dalam sudut pandang siapa yang salah, ini nggak baik kita juga. Kita nggak cari yang salah, cuman mau supaya meluruskan nih. Meluruskan. Oke, sepakat. Jadi bahasanya mungkin saya harus luruskan lah ya. Bukan tidak ada izin. Kegiatan itu berdasarkan izin. Hanya saja, kenapa sampai malam itu keinginan dari anak-anak. Kenapa bisa sampai malam tadi? Cuaca hujan sejak pagi atau siang hari, sementara banyak tek-tek yang harus diambil, lalu anak-anak mengusulkan. Anak-anak mengusulkan, Pak, kita bikin pakai flash lu Pak, malam hari lampu-lampu handphone itu dibalik. Ya, seperti konser-konser. Namanya anak sekarang nih, udah semakin anak milenial nih kreatif lah ya. Si guru tak mampu menolak. Mau dimulai habis maghrib sebetulnya, tapi nggak bisa. Ada masjid di sebelah sekolah melaksanakan acara punggahan karena mau puasa itu malam Rabu. Jadi peristiwa ini sesungguhnya bukan yang diinginkan lah. Nah, jadi ada sebuah perilaku negatif antar individu anak di luar yang terbawa-bawa. Pas kebetulan memang lagi saat di sekolah. Ya inilah informasi yang menurut saya harus dipahami, bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Tidak ada geng motor sekali lagi. Tidak ada geng motor. Lalu saya nambahin ya. Kan malam Senin lalu ini ada sebuah peristiwa pengeroyokan ya atau amuk massa kepada sekelompok anak remaja yang kebetulan mengendarai sepeda motor melakukan aksi negatif ya. Ini pesan buat masyarakat ya. Ini bukan geng motor, Bapak Ibu. Ini adalah sekelompok anak remaja yang sedang berkeliling mengendarai sepeda motor, lalu karena namanya anak-anak dengan segala kejahilannya, cuma memang salah tempat jahilnya, masjid yang dilempari mercon, lalu ada reaksi dari orang-orang di dalam masjid melakukan perlawanan karena ya wajar lah ya, ada aksi negatif lalu bereaksi negatif, terjadilah pengejaran dan akhirnya di satu titik, di satu tempat anak yang menjadi korban ini dihadapkan oleh sekelompok masyarakat yang sudah ramai dan terjadilah peristiwa itu. Saya tegaskan ini bukan geng motor, ini hanya sekelompok anak yang saya bilang ini kenakalan remaja lah ya. Walaupun sebetulnya nggak boleh juga saya label anak nakal gitu. Tapi ini nggak boleh. Dasar kamu anak nakal itu nggak boleh. Jadi tapi ini sebuah istilah lah ya dalam istilah narasi. Ini kenakalan anak-anak yang sesungguhnya mereka tidak memikirkan dampak. Mereka nggak tahu ada resiko yang fatal. Oleh sebab itu saya mengajak para orang tua mulai dari peristiwa ini, ayo Bapak Ibu, anak-anaknya dijaga.
anak-anaknya diberikan virus-virus cinta setiap hari untuk dia bisa memilah mana perilaku yang baik dan tidak baik. Sehingga anak-anak ketika dia bertemu dengan lingkungan luar rumah, dia bisa membentengi dirinya karena dia sudah memiliki informasi, sudah diintervensi secara kuat di lingkungan keluarga. Dan saya juga mengajak kepada para tokoh ulama bahwa pelemparan mercon ke masjid ini jangan didorong, jangan dikemas menjadi sebuah isu-isu yang justru akan menciptakan konflik yang mungkin ini sangat berbahaya ketika kita bukan menyejukkan tapi malah memprovokasi. Mari Bapak, Tuan Guru, para kiai, para ustadz, para orang tua, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan, saya mengajak. Kita harus betul-betul mampu menciptakan Ramadan ini sebagai ladangnya pahala, bukan sebagai ladangnya masalah. Oleh sebab itu, di kesempatan ini saya juga mengapresiasi kerja-kerja keras, kerja-kerja cepat teman-teman kepolisian ya. Ini sampai luar biasalah polisi menjalankan tugasnya, memberikan pengayoman, perlindungan kepada masyarakat, bahwa peristiwa ini harus dijadikan sebuah hikmah yang bisa membawa kita menjadi keluarga yang semakin kuat, keluarga yang betul-betul peduli terhadap generasinya. Keren, Bang. Terima kasih. Nah, karena memang waktu sudah mau menunjukkan 1 jam. Siap. Jadi ada kita mau tanya nih, ada beberapa pertanyaan terakhir lah ya. 3 pertanyaan terakhir. Siap. Nah, kita tahu apa harapan Bang Junaidi Malik nih sebagai Ketua LPLD Serdang nih, baik dari aspek perlindungan anak ataupun dari aspek sosial lainnya gitu, keseharian. Bagaimana motivasi nih buat anak-anak muda milenial Tanjung Brawa lah. Kira-kira gimana nih, Abang bisa sampaikan lah? Iya, motivasi ya. Ya. Kepada anak-anak yang ada di Tanjung Merawa. Ini saya mau cakapkan di cakap-cakap Tamora. Kalau Anda, kalau kalian, kalau kita ingin menjadi generasi yang seperti emas dan permata. Kalau emas dan permata itu mahal, Bos. Mahal ya. Betul nggak? Iya kan? Artinya ini analogi. Jadilah generasi yang seperti emas dan permata, atau saya bilang berlian. Kilaunya itu kan apa ya? Wih, orang pengen lihat tuh kalau ada kilau-kilau cahaya dari berlian. Nah, jadilah seperti berlian. Orang akan senang, orang pasti ingin menggunakannya, orang ingin melihatnya, bahkan itu menjadi kebanggaannya. Bagaimana caranya menjadi generasi yang akan membanggakan keluarga dan orang tua? Pertama, harus banyak-banyak bersyukur tentunya. Tadi saya bilang karakter itu harus dimilikin oleh kita. Jangan ikut-ikutan. Ngapain kita ikut-ikutan teman-teman dengan segenap tren-tren yang hari ini terus berganti-ganti? Biarin aja, kita nggak perlu mengikuti. Tapi kita hari ini menyiapkan diri kita, menyiapkan masa depan kita dengan belajar, dan belajar. Kenapa? Karena pendidikan adalah warisan yang tak ternilai. Kalau dikasih pusaka, besok umpamanya dia ketemu suami nih, maaf cakap, ada sebuah musibah, dijual tuh, warisannya. Tapi dengan pendidikan, dia akan punya ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu yang bermanfaat itu tadi dia bisa mendapatkan manfaat. Karena hukum aksi reaksi itu baik kembalinya baik, negatif kembalinya negatif. Itu sih pesannya ya. Ayo jadilah generasi yang berkarakter. Itu tadi kan buat anak-anak muda milenial Tanjung Brawa. Nah, kali ini apa harapan Bang Junaidi Malik untuk Kecamatan Tanjung Brawa? Karena memang kita skupnya nih memang domisilinya di Tanjung Brawa, walaupun kita tidak melupakan semua kabupaten yang ada di Deli Serdang gitu. Siap. Bisa lah disampaikan. Iya. Terkhusus kepada seluruh masyarakat yang ada di Tanjung Brawa, baik pemerintah
baik dunia usaha, baik juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, semua elemen, seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta inilah. Wow, gitu ya. Ngeri ya? Ngeri ya. Enggak lah. Ngeri-ngeri kali. Enggak lah. Tapi memang udah Tapi- benar tuh, benar. tapi cakapkan aja. Cakapkan aja ya. Apa adanya ya. Iya. Mari kita tumbuh bersama. Iya. Mari kita berkolaborasi. Nah, iya. Itu yang Untuk apa? Untuk membangun sebuah generasi penting. Ya. yang akan menghadapi masa-masa depan Ya. dengan segenap potensinya. Ya. Kenapa? Karena kita butuh generasi penerus. Kalau bukan kita yang menyiapkannya, kalau bukan pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen, saya rasa ini juga sebuah kekeliruan. Oleh sebab itu, mari kita tumbuh bersama menyiapkan generasi Kecamatan Tanjung Merawa, dimulai dari cakap-cakap Tamora ini. Iya, keren Bang. Nah, yang terakhir Bang, aku mau cerita sedikit. Kenapa misalnya kita lahirkan ini cakap-cakap Tamora di Tanjung Merawa? Memang Oke. kita punya punya niat nih, niatnya mulia. Artinya bagaimana bisa mengapkan segala kreativitas anak-anak muda di Tanjung Merawa. Nah, dengan wadah cakap-cakap Tamora ini gitu. Nah, mungkin kita sepakat dan setuju gitu. Abang setuju lah ya ada cakap-cakap Tamora di Tanjung Merawa pastinya. Setuju banget. Setuju ya? banget. Setuju banget ya. Setuju banget. Nah, karena setuju banget, apa harapan, pesan, kritikan ataupun masukan buat kami di cakap-cakap Tamora hari ini dan ke depannya? Oke. Cakap-cakap Tamora adalah sebuah inisiasi yang menurut saya Ya. tepat. Ini adalah zaman digitalisasi. Ya. Kita perlu memberikan informasi Ya. melalui sebuah media informasi teknologi ya. Ya. Teknologi kan udah canggih lah ibaratnya gitu ya. Oleh sebab itu ya mudah-mudahan dari episode yang ke-59 ini bisa menjadi sebuah momentum untuk seluruh masyarakat khususnya Tanjung Merawa Amin. bisa semakin pintar, bisa semakin hebat. Pintar dalam apa? Menerima informasi, tidak asal-asalan, memahami bahwa ini informasi positif, ini negatif. Lalu banyak mengenal potensi. Ternyata di Deli Serdang banyak sumber daya manusia dengan segala kemampuannya, dengan segala kecerdasannya. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politisi, ada yang jadi pekerja seni ya, ada juga yang jadi aktivis. Mungkin juga melalui cakap-cakap Tamora ini akan timbul lagi berlian-berlian yang kilaunya akan terpancar di seluruh Nusantara, Amin, amin. bukan hanya di Tanjung Merawa. Siap. Ya teruslah ditambah narasumber-narasumber yang punya inovasi-inovasi, yang punya kreasi-kreasi, sehingga melalui cakap-cakap Tamora Deli Serdang dilihat oleh Indonesia dengan segala potensi sumber daya yang ada. Keren. Bang. Terima kasih nih Siap. Bang Junaidi Malik, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang. Saya yang terima kasih. Mampir di cakap-cakap Tamora sore hari ini. Terima kasih. Kalau bahasa Aceh terima genase. Iya. Kalau bahasa Mau lihat bahasa Batak mau lihat Iya, iya. Bahasa apa lagi bilang terima kasih. Pokoknya Indonesia kaya akan dengan bahasa. Bangga jadi orang Indonesia, bangga jadi warga Deli Serdang, dan saya bangga banget hari ini ada di cakap-cakap Tamora. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada ucap atau sikap yang kurang berkenan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya amin. rabbal alamin. Nah, terima kasih nih buat kawan-kawan Cakap Tamora sudah setia nih sampai akhir nih bersama cakap-cakap bersama Bang Junaidi Malik. Ya, mudah-mudahan apa yang kami cakap-cakapkan pada sore hari ini menjadi manfaat, Amin. bisa mengedukasi, bisa Amin. menginspirasi, Amin. bisa menginformasikan kepada seluruh anak-anak muda milenial Tanjung Merawa dan seluruh masyarakat Tanjung Merawa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya Dharma Diputra Tausud. Saya Junaidi Malik. Kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kompak kita. Ya. Melindungi anak, bela negara. Oke. Anak terlindungi, Indonesia maju. Oke. Kok kompak ya? Ya. 1, 2, 3. Melindungi anak, bela negara. Anak terlindungi, Indonesia maju.